sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wal fa'u qad tuhdhafu ma atafat wal wawu idh la labsah wahyan faradat bi'atfi amilin muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahmin ittuqi. Wal fa'u qad tuhdhafu, wal fa'u bermula fa huruf ataf, qad tuhdhafu itu terkadang dibuang. Fa huruf ataf terkadang dia dibuang. Ma'atofat ay ma'atofat beserta lafat yang fa itu mengatofkannya. Wal wawu dan juga wawu. Ini asalnya wal wawu qad tuhdhafu. Wawu juga kadang-kadang dibuang. Syaratnya idla labsa. Idla labsa ketika tidak ada kerancuan. Fa dan wawu huruf ataf. Fa dan wawu huruf ataf mana-mananya sudah kita kenal kemarin. Fa itu untuk tartib, namanya tartib taktib. Kalau summa tartib tarohi, agak jauh. Tapi kalau fa tartib urutannya ini urutannya agak dekat. Tapi kalau summa agak jauh. Nah kemudian wawu kita juga tahu wawu itu untuk jam'il mutlak. Kadang-kadang wawu juga punya makna tartib. Nah ini membahas tentang fa dan wawu huruf ataf. Kadangkala fa dan wawu huruf ataf itu boleh dibuang, dan dibuangnya bersama dengan lafadz yang dia atofkan. Maksudnya bersama dengan maktufnya. Maktufnya sekaligus dibuang. Ini berlaku untuk fa dan juga berlaku untuk wawu kalau tidak ada kerancuan. Maksudnya tidak ada kerancuan. Jika dibuang, ini tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman orang yang mendengarkannya. Ada contoh dalam Al-Quran itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana maridun, maka barang siapa yang ada orang tersebut sakit, minkum dari kalian, maridun itu sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun. Ini asalnya fa'iddatun fa'aftara fa'alaihi iddatun. Jadi ada fa, kemudian ada maktufnya. Maktufnya apa? Aftara. Fa-nya dibuang, maktufnya fa-nya dibuang, maktufnya sekaligus dibuang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun. Fa'iddatun ini asalnya fa aftara fa alaihi. Kok katanya dibuang tuh fa masih ada. Nah, fa yang di sini fa jawab fa alaihi. Sedangkan fa atofnya ini dibuang. Nanti kita lihat, saya tuliskan nanti. Itu dibuang. Nah kemudian wawu juga begitu.
Wau kadangkala dibuang kalau memang tidak menimbulkan kerancuan makna dalam orang yang mendengarkan, pada orang yang mendengarkan kata-katanya. Ini wau dibuang sekaligus maktufnya dibuang juga. Raqibun naqati tolihani. Raqibun naqati, yang menunggang onta, dua-duanya capek. Yang menunggang onta dua-duanya capek. Lo kok yang menunggang onta dua-duanya juga ya, di situ kan ada dua unsur di situ. Ada unsur yang menunggang dan ada unsur unta. Asalnya raqibun naqati wan naqatu tolihani, yang menunggang onta dan ontanya tolihani, dua-duanya pada capek. Ini fa dan waw huruf ataf kadang-kala dibuang. Jadi nanti seperti ini gambaran. Ini fa huruf ataf. Faman kana minkum, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun. Nah, di sini ada huruf ataf yang dibuang. Barang siapa dari kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan sakit atau dalam perjalanan, maka membayar puasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka membayar puasa. Ini kalau kita pahami, kok sakit dalam perjalanan kalau membayar puasa. Nah, kalau nggak buka gimana? Nggak buka nggak usah bayar. Nah, karenanya ini sudah jelas maknanya. Yang dimaksud di sini fa'alaihi iddatun. Fa'iddatun ini adalah untuk yang berbuka. Oleh karenanya di sini ada maktuf dan huruf ataf yang dibuang. Asalnya gimana? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara. Nah, ini dibuang. Maktuf, kemudian huruf atofnya fa ini dibuang. Barang siapa dari kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, fa'aftara, fa'alaihi iddatun. Nah, di sini fa'alaihi iddatun. Fa'alaihi iddatun. Ini ada huruf ataf fa dan maktuf alaihnya, ada maktufnya yang dibuang. Huruf ataf fa dan maktufnya kadang-kala dibuang sekaligus kalau memang tidak menimbulkan kerancuan. Karena ini lebih jelas, kalaupun dibuang tidak akan menimbulkan kerancuan. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka membayar hutang sesuai bilangan yang ditinggalkan di bulan lain. Ini kan kalau di terjemah-terjemah biasanya ada dalam kurung, lalu dia berbuka, maka lalu dia berbuka ini fa'aftar, ini dibuang. Huruf fa, huruf ataf kadangkala ini dibuang sekaligus maktufnya dibuang. Nah, kita kan semua sudah sama-sama tahu kalau yang terletak setelah huruf ataf namanya maktuf, kalau yang terletak sebelum huruf ataf namanya maktuf alaih. Fa terkadang dibuang sekaligus maktufnya dibuang juga kalau tidak menimbulkan kerancuan. Begitu juga huruf ataf waw. Huruf ataf waw itu kalam Arab, perkataan orang Arab, raqibun naqati tolihani. Tolihani mutanna tasniyah. Raqibun naqati, penunggang onta, dua-duanya capek. Maksudnya raqibun naqati. Nah, di sini ada waw huruf ataf dan juga ada maktuf yang dibuang. Asalnya raqibun naqati wan naqatu tolihani, penunggang onta dan ontanya lelah semuanya, lelah dua-duanya. Ini waw huruf ataf dan fa huruf ataf kadang-kala dibuang apabila tidak menimbulkan kerancuan. Raqibun naqati tolihani. Joki kuda capek dua-duanya. Joki kuda pada capek. Maksudnya joki kuda dan kudanya capek dua-duanya. Ini dibuang
dan atau wawu huruf ataf sekaligus ma'tuf alaihnya itu dibuang. Ini berlaku dalam kalam Arab. Wawu, fa terkadang dibuang apabila tidak menimbulkan kerancuan. Tidak menimbulkan kerancuan di situ idla labsa. Wal wawu qad tudzafu ma'atafat wal fa'u qad tudzafu ma'atafat wal wawu idla labsa kalau tidak ada kerancuan. Tapi kalau kira-kira menimbulkan kerancuan nggak boleh menimbulkan kerancuan. Zaid dan Amar berdiri, nggak boleh kita ucapkan Zaidun tahu-tahu qaimani. Lah kalau Zaidun satu orang tahu-tahu qaimani, ya nggak apa-apa sih, buang aja, nggak bisa. Karena itu akan menimbulkan kerancuan. Maksudnya siapa nih yang dua-duanya berdiri? Zaid dua-duanya berdiri. Lah kalau Zaid dua-duanya berdiri, itu maksud saya Zaidun wa Amrun, nggak boleh buang karena akan menimbulkan kerancuan. Ini sebenarnya siapa yang jadi maktubnya itu siapa? Maka nggak boleh sembarangan dibuang, tapi boleh dibuang kalau tidak menimbulkan kerancuan. Ini berlaku dalam nathar dan juga berlaku dalam nadham atau syair. Ada itu syair idza malgha niyatu barazna yauma wa zajjajnal hawajib wal uyuna. Idza malgha niyatu barazna yauma wa zajjajnal hawajib wal uyuna. Idza malgha niyatu barazna yauma. Ketika pada suatu hari perempuan-perempuan kaya ini muncul, perempuan-perempuan kaya ini tampil. Wa zajjajna al hawajiba. Zajjaja zujaj itu artinya kaca, mecahin maksudnya. Wa zajjajnal hawajiba, memecahkan alis, jadi alisnya dikerik maksudnya. Wa zajjajnal hawajiba. Ketika perempuan-perempuan kaya ini tampil pada suatu hari, wa zajjajnal hawajiba, dan mereka mengerik alis-alisnya, wal uyuna, dan mata. Mereka mengerik alis-alisnya dan mata. Coba, mengerik alis-alisnya dan mata. Masa mata dikerik? Terus gimana takdirnya? Itu ada wawu huruf ataf yang dibuang dan ma'tuf alaihnya. Takdirnya wazajjajnal hawajiba wal uyuna, maksudnya wazajjajnal hawajiba wa kahalna al uyuna. Wa kahalna, dan mereka menggunakan celak, mencelai. Apa bahasa celak itu Jawa? Pakai sifat tuh saat celak. Wa kahalna, mereka mencelai al uyuna, mata-mata mereka. Ini dibuang wawu huruf ataf wa, dan juga kahalna ma'tufnya dibuang, boleh karena sudah tidak menimbulkan kerancuan. Pasti yang dimaksud adalah mencelai matanya, memberikan sifat atau memberikan celak matanya. Wazajnal hawajiba wal uyuna, itu dibuang karena memang sudah pasti yang dimaksud dengan al uyuna di situ. Wal uyuna di situ membuang huruf atofnya, membuang ma'tuf alaihnya. Oh lah, ini contoh, maaf. Ini contoh buat bait yang berikutnya ini. Karena nggak dibuang itu. Jadi kita murad dari wal fa'u qad tudzafu ma'atafat wal wawu idza labsa. Nah, itu dulu di situ. Wal fa'u qad tudzafu ma'atafat wal wawu idza labsa. Ini muradnya apabila ada fa atau wawu huruf ataf. Apabila ada fa atau wawu huruf ataf, maka boleh dibuang sekaligus maktufnya. Maka boleh dibuang sekaligus maktufnya. Apabila ada fa atau wawu huruf ataf, maka boleh dibuang sekaligus maktufnya. Dengan syarat tidak menimbulkan kerancuan. Dengan syarat tidak menimbulkan kerancuan.
Yang syarat tidak menimbulkan kerancuan. Nah, terus potongan bait yang berikutnya wahya infarodat. Maksudnya wahya di sini wawu. Wahya dan dia, yakni wawu infarodat sendiri. Wawu sendiri bi'atfi amilin muzalin. Dengan mengatofkan satu amil yang sudah dihilangkan. Dengan mengatofkan satu amil yang sudah dihilangkan. Qad baqiya ma'muluhu. Asalnya qad baqiya. Qad baqiya yang masih tersisa ma'muluhu, makmulnya amil. Ma'muluhu, makmulnya amil. Daf'an liwahmin utuqiyah. Daf'an karena ingin menolak, liwahmin untuk salah sangka, utuqiyah yang dijaga. Utuqiyah yang dijaga. Wahyan farodat bi'at fi amil muzalin qad baqi ma'muluhu dapan liwahmin utuqi. Ini tentang huruf ataf waw. Wahyan farodat maksudnya huruf ataf waw ini punya kekhasan sendiri dan tidak bisa fungsi ini dimainkan oleh huruf ataf lain. Apa itu? Mengatofkan amil yang dibuang. Jadi wawunya nggak dibuang, tapi dia mengatofkan ma'tuf alaihnya berupa amil. Amilnya ini dibuang, tapi makmulnya masih ada di situ. Huruf ataf fa, huruf ataf wawu ini punya satu fungsi khusus atau punya satu kekhasan yang tidak dimiliki oleh huruf ataf lain. Kalau huruf ataf fa tadi masih sama dengan wawu. Fa dengan wawu ini kadang-kadang bisa dibuang dan sekaligus membuang ma'tufnya. Berarti wawu masih ada kemiripannya dengan fa, masih ada yang nyamain. Nah, kalau untuk hal yang akan kita bahas ini wawu doang yang bisa. Huruf ataf yang lain fa nggak bisa, lakin nggak bisa juga, tsumma nggak bisa, hanya wawu yang bisa. Apa fungsi yang dimaksud? Fungsi yang dimaksud mengatofkan amil yang sudah dibuang ketika makmulnya masih ada. Mengatofkan amil yang sudah dibuang ketika makmulnya masih ada. Ketika makmulnya masih ada. Nah, ini berlaku dalam syair, dalam nadham biasanya. Ini yang tadi syair sempat kita baca. Idza mal ghaniyatu barazna yauma wa zajjajnal hawajiba wal uyuna. Kita lihat mahalu syahidnya. Wa zajjajnal hawajiba, dan mereka mengerik alis-alis, wal uyuna, dan mata. Maksudnya mereka mengerik alis-alis dan menyelai dan memberikan sifat mata mereka. Itu wakahalna dibuang. Huruf wawu atau huruf ataf wawu dia bisa untuk mengatofkan amil yang sudah dibuang. Di mana amil tadi? Ini masih ada makmulnya. Nah, dalam contoh syair tadi makmulnya adalah al-uyuna. Al-uyuna. Idza mal ghaniyatu barazna yauma wa zajjajna al-hawajib wal uyuna. Idza mal ghaniyat barosna yauma wa zajjajnal hawajiba wa al-uyun. Idza mal ghaniyatu,
namanya mazaidah. Idza malghaniyatu barusna. Ketika perempuan-perempuan kaya tampil pada suatu hari. Wa zajajnal hawajibah, dan mereka mengerik alis-alis, wal uyuna, dan mata-mata. Maksudnya mereka mengerik alis-alis, wa kahalna al-uyuna, mereka memberikan sifat al-uyuna pada mata-mata mereka, wa kahalna. Nah, huruf atau waw punya ciri khas seperti ini, punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh huruf atau yang lain. Apa itu? Dia bisa mengatofkan amil. Dia bisa mengatofkan amil yang sudah hilang, di mana amil tersebut masih punya makmul, yaitu al-uyun. Dia masih punya makmul al-uyun. Dia bisa mengatofkan amil di mana amil tersebut sudah hilang dan dia punya makmul, yaitu makmulnya al-uyun. Ini berlaku dalam syair dan syair Arab. Bentuk amilnya kahalna. Kahalna. Yang dimaksud amil yang dibuang, kahalna. Wawu bisa mengatofkan amil di mana amil tersebut masih punya makmul yang kelihatan di situ. Wa kahhalna, haknya itu di tasdidnya. Wa kahhalnal uyuna, asalnya kahhala. Kahhalnal uyuna. Kalau yang huruf bunakoti tolihani. Tolihan. Yang membuat tidak lanjut berarti tolihani dia. Ya, yang membuat tidak lanjut tolihani. Lalu kok ini tasniyah? Maksudnya apa? Oh, ini pasti ada yang dibuang. Raqibun naqati wan naqatu. Penunggang unta dan untanya. Kalau nggak dibuang, hancur ya. Kalau Maksudnya kalau nggak ketahuan yang dibuang, yang dibuang. iya, rancu. Atau contoh yang tadi seperti kita bahas tuh, Zaidun tahu-tahu kok imani. Itu rancu lah, Zaidun kok imani. Kalau ini enggak, memang ini udah raqibun, ini memang udah sudah ini, udah ada di situ ada dua unsur, raqib sama an-naqah. Bisa juga kita sebutkan seperti ini contoh, dan ini berlaku kiasi. Misalnya kita bilang paman Zaid gitu ya. Paman Zaid berdiri dua-duanya. Gitu. Paman Zaid berdiri dua-duanya. Ammu Zaidin qaimani. Lalu qaimani maksudnya apa? Ammu Zaidin wa Zaidun qaimani. Boleh. Paman Zaid itu kan berarti pamannya si Zaid. Wa kahalnal uyuna. Jadi muradnya wahyan faradat biat fi amil muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahmin tuqi. Apabila ada wawu huruf ataf, apabila ada wawu huruf ataf, maka dia memiliki keistimewaan, khususiyah. Dia memiliki keistimewaan, yaitu bisa mengatofkan amil yang sudah dibuang, bisa mengatofkan amil yang sudah dibuang
Yang amil tadi masih memiliki ma'mul. Yang amil tadi masih memiliki ma'mul yang tidak dibuang. Masih memiliki ma'mul yang tidak dibuang. Jadi amilnya dibuang, ma'mulnya enggak. Wal uyuna, ma'mulnya enggak dibuang, al uyuna. Yang dibuang apanya? Kahalna. Kahalnya dibuang. Wa kahalnal uyuna. Apabila ada wawu huruf athof, maka dia memiliki keistimewaan bisa mengatofkan amil yang dibuang. Yang amil tersebut masih memiliki ma'mul yang tidak dibuang. Wa hatfa matbu'in badahu nastabih wallahu a'lam bissawab.